yang lupa R ya. Dulu udah pernah belajar R kan ya? Ntar dulu. Ini udah pernah kan ya? Udah pernah belum ya? Saya agak lupa nih. Siap pernah, Pak. Siap sudah, Pak. Yang ngajar saya ya? Iya bukan ya? Siap ya, Pak. Siap, iya. Oh iya ya. Oke ya, betul ya. Oke, jadi kita akan mulai ya. Itu ada perintahnya di running aja ya. Kita akan membuka data yang Jakpus itu ya, Jakarta Pusat. Jadi menggunakan library-nya library open air ya. Kemungkinan kalian akan menginstal kalau belum install ya. Jadi namanya open air ya. Membuat histogram distribusi frekuensi dalam bentuk histogram ya, maksudnya ya, membuat distribusi frekuensi dalam bentuk histogram. Ya kalian buka dulu lah ya. Udah dibuka belum tuh ya? Jadi di situ ada yang bisa kalian ganti-ganti, judul-judulnya bisa diganti ya. Itu di-download ya. Nanti saat set working directories, kalian ganti sendiri ya. Sesuai folder kalian, itu jangan ngikutin folder saya. Kemudian ada datanya ya. Datanya data PM 2,5 ya, yang diambil dari jaringan pengamatan yang ada di Jakarta Pusat ya. Kalau kalian buka AKCN ya, AKCN Jakarta ya. Sama dengan alat itu ya. Ini yang di Jakarta Selatan yang ini. Ini ada nih. US Konsulat. Ya. Jadi diambilnya di US Konsulat. Kemudian yang di BMKG yang ini ya. Jakarta Indonesia ini BMKG ya. Yang di sini US Konsulat juga ya. Sama. Jadi ini punya US dua ini ya. Jaringannya punya US tapi datanya open data dia. Datanya di bawah ada nih, di bawah sini. Mana ya? Nah, di sini ada nih, data hariannya ada ya. Mau pilih mana PM? Nah, ini yang dari BMKG ini. Mau yang mana? Mau yang PM 10 atau PM 2,5 ya? Selain di Indonesia ada, cuman yang lain datanya nggak bisa diakses ya. Ini yang punya itu kalau nggak salah, kalau nggak ITB yang punya ya 8 ya. Kemudian ini ada di Staklim nih. Cuman saya kurang tahu. Gimana nanti kalau yang mau nulis di Palembang nih belum pernah ada yang bikin nih. Ini apa nih? Dia adalah PM 2,5, PM 10 ya, lengkap di Palembang nih. Cuman datanya nggak bisa diambil, nggak bisa diakses, nggak tahu kenapa ya. Kalau di Jambi ada PM 2,5 ya. Kemudian ada di ini di Kota Tabang ya, GAW ya. PM 10 ya. Di Pekanbaru sebenarnya ada PM 2,5, cuman ini alatnya lagi mati dari kemarin. Kemudian ada juga di Pontianak, cuma di sini kok nggak kedetek ya. Ada di sini Pontianak ya. Kemudian di Pangkalan Bun ada juga, kemudian ada di Muara Teweh ada juga, kemudian di Samarinda ada juga di Banjarbaru. Cuman nggak online, sepertinya nggak online. Gitu ya. Jadi data-data KU ini banyak sebenarnya ya. Cuman data KU kita sama luar negeri, wah jauh ya. Di luar itu banyak banget data KU-nya tuh. Rata kan? Di gurun Cina ini aja ada nih gurun.
Kemudian di mana lagi? Wah, banyak banget ya. Di Eropa padat ya. India juga padat ya. Australia juga padat. Cuman di Indonesia aja enggak tahu kenapa ya. Kayaknya nggak tahu kenapa nih. Di Indonesia itu dikit. Nggak peduli dengan polusi udara mungkin ya. Oke, dibuka. Udah dibuka belum? Dibuka di air. Kalau pakai handphone nggak bisa dibuka ya. Udah dicoba belum? Nggak ada suaranya. Belum dibedain ya. Udah dicoba? Siap sudah, Pak. Udah ya. Dibuka di air tuh tinggal diklik-klik aja jalan sendiri dia ya. Ini adalah distribusi frekuensi konsentrasi PM2,5 di Jakarta Pusat. Ya, ini kalau kita lihat datanya, buka aja datanya ya. Datanya adalah data jam-jaman ya. Jam-jaman. Datanya data jam-jaman ada PM2,5, kemudian temperatur, kemudian arah dan kecepatan angin ya. Ya, kalau kita lihat dari jam-jaman itu ya, densitasnya ya yang paling tinggi, konsentrasinya ya ada di sekitar sini ya. Ini kira-kira ini kan saya bagi 20-20 ya. Ini ada di 40 ya. 20 sampai 40 mikrogram. Ini satuannya adalah mikrogram per meter kubik. Jadi dalam 1 meter kubik udara ada sekitar sekian mikrogram PM2,5 ya. Oke, kemudian membuat histogram distribusi frekuensi dalam bentuk garis ya. Ini kalau dalam bentuk histogram ya. Kemudian dalam bentuk garis. Kalau kita lihat distribusinya begini ya. Distribusinya dia tidak normal ya. Jadi lebih banyak yang di sebelah kiri ya. Distribusinya tidak normal, agak sedikit ke kiri ya. Kemudian memplot data sesuai dengan resolusi data ya. Data padanya ya. Jadi kita plot. Apa nih ya? Kurang besar kayaknya. Kenapa nih? Need finite x-lim value. Nah, ini ada yang hilang ini ya. Wah, ada yang gagal ya di sini ya. Kenapa nih gagal ya? Nah, agak lupa saya ini. Kenapa tuh ya gagal ya? Nah, ini aja nih. Bisa dia. Jadi ini adalah plotting apa namanya? Dari PM2,5 ya. Yang ini gagal. Yang ini bisa ya. Ini saya lupa nih kenapa gagal jadi. Plottingnya seperti ini ya. Ini di awal-awal, biasanya kalau di awal-awal dipasang itu dia masih learning ya. Masih banyak errornya tuh ya. Tinggi-tinggi banget ya. Makin lama makin baik ya. Lama makin bagus dia. Kalau ada yang hilang ini berarti dia ada yang hilang ya. Kalau ada gap ini ada yang hilang dia. Ada gap ini di sini ada yang hilang berarti. Kemudian ini ya. Jadi ini adalah
kita rata-ratakan secara seasonal ya. Jadi ada average time, season. Jadi secara seasonal. Sini ada bulan Juli, Agustus, Juli, ya JJA, ya ini kan ada apa namanya? JJA, MAM ya, MAM, JJA, kemudian SON, DJF gitu ya. Bacanya begitu ya. Ini yang baris ini nih, yang baris A ini. Ini yang A ini. Time plot dari data ya, kemudian kita average time secara seasonal. Berarti yang di sini karena ini 7 berarti ini JJA nih. Sebelum JJA berarti ada MAM. MAM, JJA, kemudian SON, kemudian DJF. MAM, JJA, SON, DJF gitu terus ya. Itu adalah rata-rata seasonalnya ya. Jadi rata-rata per jam. Jadi data per jam dengan rata-rata seasonal. Datanya adalah konsentrasinya jam-jaman. Ini satuannya adalah mikrogram per meter kubik terus. Sini. Sini bisa kita lihat bahwa di Jakarta itu yang paling banyak itu di musim JJA ya. Ini JJA ini tinggi ya. Kemudian ini juga ya. Di 2017 itu ya. Walaupun dia lebih rendah tapi tetap aja JJA-nya menjadi puncak. JJA-nya jadi puncak. Yang paling sedikit konsentrasinya adalah DJF. Ini DJF, ini juga DJF, ini juga DJF. Kenapa sedikit? Ya di situ ada hujan banyak. Jadi hujan itu fungsinya adalah membersihkan udara, jadi dia menghapus PM2,5. Ya. Melarutkan ya, jadi dilarutkan. Kena titik air hujan jadi dilarut PM2,5 di atmosfer. Ya. Nah peristiwa ini dinamakan wet deposition, ya, deposisi basah. Atau ada yang bilang wet scavenging. Ya, scavenging itu dihapuskan. Penghapusan basah. Jadi ada yang bilang wet deposition, ada yang bilang wet scavenging, ada yang bilang apa lagi ya? Wash out ya, rain wash out. Jadi pencucian atmosfer ya, atmospheric wash out by rain. Macam-macam istilahnya ya. Intinya dia terkena air hujan ya. Oke ya, ini ada kalau mau ngambil datanya bisa di sini ya. Ntar tinggal di view aja, view apa yang mau dilihat ya di situ ya. Oke, kemudian ini ada time plot juga ya. Ada polutan PM2,5 site tipenya season. Ya, tesnya ini apa ya? Ada yang hilang di sini ya. Ya, ada yang hilang ya. Nggak usah ya, kalau ada yang hilang ya. Ini ada yang hilang di sini, di tesnya ini. Oke, berarti yang nggak bisa yang ini nih. Perintah yang nggak bisa kita pagari aja ya. Kan ada yang ke-delete ya, waktu itu ya. Oke, berikutnya adalah time variation ya. Perintahnya adalah time variation my data ya, data yang tadi, kemudian polutannya PM2,5 tipenya seasonal ya. Ini kalau kita zoom ya, dia akan jadi gambar yang sangat menarik ya. Akan jadi gambar yang sangat menarik ya. Kita bisa ngelihat konsentrasi PM2,5 secara harian ya. Secara harian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Bisa kita lihat di sini nih ya. Kalau dari hari-hari kayaknya sih sama-sama aja ya. Nggak jauh berbeda ya. Kemudian di sini ada DJF, di sini SON, di sini JJA ya, di sini MAM ya. Jadi ini MAM, yang di atas MAM, yang di nomor 2 ini adalah JJA,
ini SON, kemudian ini ada DJF. DJF itu lebih rendah ya di Jakarta nih ya, kasus Jakarta 2016 sampai 2018. Ini lebih rendah nih. Yang paling tinggi adalah di sini malah bilangnya MAM ya. Oh enggak, di JJA ya, tetap di JJA yang paling tinggi ya. Di JJA. Ini lebih rendah dia. Kalau kita lihat harian, yang paling tinggi itu di Jakarta 2016 sampai 2018 itu adanya di hari apa nih? Hari apa yo? Kira-kira di hari Jumat ya. Pagi hari itu ya, di hari Jumat. Konsentrasinya lebih tinggi ya. Kemudian di malam harinya, di siang harinya sama aja ya. Hari Minggu yang jelas lebih sedikit. Hari Minggu lebih sedikit. Hari Jumat paling tinggi ya. Itu di MAM. Kalau di JJA itu ternyata paling tinggi ada di hari Sabtu Minggu ya. Beda-beda nih. Nah, Sabtu Minggu, Selasa, Rabu ya, di Rabu. Kemudian di SON yang paling tinggi ada di hari Minggu. Kemudian di DJF yang paling tinggi ada di hari ini ya. Selasa, Rabu, Jumat. Ya kalau hari memang nggak jauh beda ya. Nggak bisa melihat begini, kita harus lihat rata-ratanya ya. Kalau dari hari. Kemudian ini di breakdown lagi ya. Ini berdasarkan jam ya. Kalau dari jam-jamnya kelihatan ya. Bahwa PM2,5 yang tertinggi itu konsentrasinya adalah pada pagi hari sebelum matahari terbit ya. Jam 6. Jam 6 kurang. Jam 5, jam 4, jam 6. Sedangkan siang hari dia menurun. Kemudian sampai sore hari paling rendah pada jam-jam sore jam 8-9 ya, habis Isya itu ya. Kemudian malam harinya meningkat lagi. Kenapa begitu? Ya karena efeknya adalah efek dari tinggi atmosfer ya, atau planetary boundary layer ya, yang berubah ketinggiannya. Jadi dia kalau malam hari itu atmosfernya mendingin sehingga volumenya mengecil. Jadi konsentrasinya tinggi ya. Jadi partikel-partikel PM2,5 yang ada di atmosfer itu turun nih. Turun ketika malam hari ya. Kemudian dia akan kalau siang hari atmosfernya mengembang ya. Dia naik lagi ya. Debu-debu itu ya, debu-debu PM2,5 itu. Jadi makanya kalau kita sering jalan-jalan malam hari nggak pakai, Waalaikumsalam Bu, nggak pakai masker ya, berarti kita gampang terkena penyakit paru-paru basah ya. Ya. Karena menghirup udara kotor. Di Jakarta ya, kalau di luar Jakarta nggak tahu. Ini Jakarta nih. Ya, jadi kalau malam hari dari keluar malam nih. Nah, olahraga juga yang bagus adalah olahraga ketika matahari sudah terbit. Jadi konsentrasi polutannya sudah berkurang, atmosfer sudah mulai naik ya. Itulah yang paling bagus olahraga matahari terbit ya, jam 7. Kalau sebelum jam 7 nggak bagus. Karena konsentrasi polutan sedang tinggi-tingginya ya. Sedang tinggi-tingginya. Sementara kalau di DJF nggak terlalu berbeda karena hujan, pengaruh hujan. Gitu ya. Jadi jangan kaget nih, kok pagi-pagi nanti kalau kalian menganalisis polutan malah tinggi ya. Ya begitu ya. Faktor atmosfer ya. Kalau siang hari memang banyak yang dihasilkan polutannya. Cuman kan dia kan langsung terbawa angin, langsung naik ke atas ya. Ada turbulensi ya. Sehingga konsentrasinya berkurang. Ini kan alat ini kan adanya di permukaan. Ya. Alat ini adanya di permukaan. Nggak di atas ya. Jadi dia melihat di permukaan. Kemudian dari bulan ke bulan ya. Kalau MAM yang paling tinggi adalah Maret, April, Mei ya, di bulan Mei. Kemudian JJA Juni, Juli ya di bulan Juli. Kemudian SON September, Oktober di bulan Oktober di sini mana? DJF Desember, Januari ya, banyaknya di Januari. Sorry, DJF di sini D, ini J, ini F ya. Banyaknya di Februari. Februari hujannya sudah mulai berkurang ya. Gitu ya, ini dari bulan per bulan ya, kita breakdown. Kemudian di breakdown Senin sampai Minggu ya.
Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Dilihat dari DJF ya. Kalau dari DJF yang paling tinggi adalah Senin, Selasa, Rabu ya. Hari Rabu. Kemudian kalau di MAM, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat. Kemudian di JJA, Senin, Selasa, ya hari Selasa. Kemudian SON, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya di Jumat. Kebanyakan begitu ya. Kebanyakan di Jumat. Ya. Kebanyakan berarti di hari Jumat. Ya karena hari Sabtunya sudah mulai berkurang sumber polutannya ya. Ya kan akumulasinya ada di hari Jumat. Oke ya. Ini kita close ya. Kemudian lanjut lagi ya, itu time variation. Nah, ini kenapa nih gagal lagi ya? Ya, keluar ya. Ini ada yang gagal tadi ya. Kenapa ya? Kemungkinan karena apa nih? Oh, ada NA-nya ya. Jadi ada data yang kosong banyak ya. Kalau ada data yang kosong banyak, dia nggak bisa ya. Kemudian ini di bulan Desember ya. Desember 2018 ya. Menampilkan time plot secara apa namanya? Bulanan ya. Kemudian menghitung rata-rata bulanan ya. Nah, ini dari atas dulu. Ada yang error nih, kenapa ya? Bukan yang ini datanya ya. Ya, beberapa ada yang nggak bisa di run ini ya. Karena settingan nggak mau juga ya. Apa nggak mau ya? Yang ini? Yang juga nggak mau deh. Ada yang ini formatnya ya. Invalid frame argumen. Ini ada yang berubah nih kayaknya. Susunan datanya. Kalau ini bisa nggak? Ini juga nggak mau ya. Nah, yang versi 1, versi 2 juga nggak mau ya. Wah, ini nggak bisa ya. Nggak tahu kenapa nih. Nggak bisa semua ya. Ini ada kesalahan di datanya ini ya. Di matriks datanya ya. Sebentar. Kalian bisa nggak buat itu? Nggak bisa ya? Bisa nggak? Error juga, Pak. Error juga ya?
Kayaknya habis nge-upgrade beda dia. Nah, ini bisa nih. Oke, coba yang dibuka itu berarti salah file nih. Filenya berubah ya. Kalau yang ini dibuka bisa nggak ya? X must be numeric. Yang ini XLX. Nah, salah ini berarti nih. Kalau yang ini, wah, mana ya? Coba yang ini deh. Isinya ada yang beda, cuman saya bingung bedanya di mana. Nah, coba buka yang itu ya. Ini kita close dulu. Tambahin aja ini ya. Tambahin satu ya. Sebelum mulai tambahin RMLS ya. Ini kayaknya ada yang update jadi beda dia. Ketika minta baca data pilih yang Airno CSV ya. Kemudian tadi sampai di mana ya? Dari sini ya. Nah, ini adalah plot ya. Sampai di sini tadi nih. Yang ini saya hapus aja deh. Yang ini saya hapus aja nih. Nah, itu ya. Jadi yang ada di situ aja tuh, di grup ya. Ya, ini adalah konsentrasi PM2,5 di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya. Oh, tadi Jakarta Selatan ya. Ini data Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan? Oh, yang ini Jakarta Pusat. Oke. Tadi Jakarta Selatan, yang Jaksel nggak mau tadi. Ya. Kayaknya ada yang beda tadi. Struktur CSV-nya beda kayaknya.
Oke, nggak masalah ya. Jadi ini adalah rata-rata bulan Januarinya ya. Tadi di sini ya, plotnya ya. Cuman tanggalnya nggak mau keluar dia. Harusnya di sini ada tanggal ya. Cuman tanggalnya nggak keluar atau ya memang nggak keluar dia. Harusnya keluar. Nah ini yang bisa keluar nih tadi nih. Ini tanggalnya nggak mau keluar dia. Nggak tahu kenapa. Kemudian menghitung rata-rata bulanan. Rata-rata bulanan bisa dihitung di sini udah keluar ya di sini ya. Nah ini ada rata-rata bulanan ya. Bisa diambil nanti di view aja, view means kemudian PM2,5 gitu. Ini kita ambil data rata-rata bulanannya ya. Kita rubah tanggalnya menjadi EXPO6 ya. Kemudian kita plot. Nah, jadilah seperti ini. Rata-rata konsentrasi bulanan PM2,5 Jakarta Pusat. Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Wah, mulanya berarti nggak dari Januari ya. Dari April ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Oke ya. Jadi dipasangnya alatnya bulan April. Bulan April 2016. Ini adalah rata-rata bulanan ya. Jadi ini udah Januari nih. Januari. Ini Desember, ini Januari. Yang paling tinggi tetap di bulan Agustus di sini. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Di sini bulan Juni, JJA ya. Di sini bulan Agustus, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sekitar bulan itu ya. Bulan-bulan kering ya. Jadi bulan kering itu tiap tahun berbeda-beda ya. Hujannya ya. Kemudian ini adalah rata-ratanya ya. Kalau kita lihat ya. Kita melihat rata-ratanya nilainya ya, nilainya. Dari bulan 1 ya. Kira dari bulan 4 tadi. Ini ada di bulan Juni ya. Juni, kemudian ada di bulan yang paling tinggi di 2017 ada di bulan September dan bulan Mei. 2018 ada di bulan Mei. Enggak, Juli ya. Ada di bulan Juli. JJA. Kemudian versi lain ya. Menghitung rata-rata harian ya. Dari data jam-jaman dibuat harian ya. Cara membuatnya berarti dari sini ya. Tinggal ikutin aja, diganti-ganti aja ya. Ganti-ganti aja ya. Kalau ini M bulanan, ini J. Ya ini ya, ini kalau bulanan M ini J. J itu ya Julian Day itu ya. Hari, tanggal ya. Bukan J itu bukan jam ya, ini Julian Day. Hari dalam kalender Julian. Ini sudah bentuk grafiknya dari tadi yang jam-jaman yang halus tadi banyak. Ini sudah jadi harian ya, dari jam-jaman sudah jadi harian. Kemudian cara nyimpannya ya. Cara nyimpannya kita bikin aja ya. Sini. Wah, Max Print ini ada fungsi lain ini. Ada lagi processing ya. Datanya ada di sini ya. Ada tanggal,
kemudian konsentrasi PM2,5 ya, yang sudah berupa jadi harian ya. Harian. Jadi abaikan jamnya nih ya. Tapi dia sudah dalam bentuk harian. Di sininya sudah per tanggal ya. Data aslinya kalau kita buka adalah data asli jam-jaman ya. Dan sudah dirubah menjadi data harian ya. Jamnya diabaikan aja. Yang penting tanggalnya jalan terus. Ini agak lama nih. Karena dia memindahkan nilai ini ke dalam tabel libraries.csv tadi ya. Dirubah ke dalam libraries.csv. Lebih banyak banget ya. Aduh, ini lama banget ya. Dia menulis ini ke dalam CSV agak lama nih. Ya tadi error jadi nggak bisa lagi dilanjutin lagi. Ulang lagi ya. Tadi sampai nyimpan rata-rata hariannya, jadi nggak usah disimpan rata-rata hariannya ya. Lama banget itu ya. Nah, ini printable ini ya. Biarin aja ya. Lama banget itu. Nggak kelar-kelar ya. Ini juga error lagi ya. Aduh, salah. Salah. Kita ulang lagi. Ya, jadi yang untuk menulisnya dilengkap dulu ya. Nah, lama dia. Kemudian versi 2 ada juga ya di sini ya. Jadi ada versi 2 maksudnya adalah caranya ada dua macam. Boleh yang mana, pilih aja ya. Nah, ada yang bentuk plot kayak gini ya. Hasilnya juga sama ya, nggak berbeda ya, sama aja. Kemudian menghitung rata-rata bulanan dalam angka ya. Ya ini rata-ratanya ya. Jadi ada data PM2,5, temperatur, wind direction, kemudian RH, kemudian speed, kemudian CH ya. Kemudian menghitung rata-rata bulanan ya. Dan diplot. Ini rata-rata bulanan dan diplot. Dengan cara yang bagus plotnya ya. Kemudian menghitung rata-rata bulanan dan nggak bisa kalau hanya 1 bulan. Maksudnya bulannya harus banyak.
Ya ini ya. Ini untuk setiap unsur ya. Dan di sini yang tidak benar perhitungannya adalah wind direction. Karena arah angin nggak bisa di rata-rata begini. Misalnya 150 tambah 100 bagi 2 nggak bisa ya. 360 tambah 100 bagi 2 nggak bisa. Jadi yang nggak perlu diperhatikan adalah yang ini. Wind speed masih bisa di rata-rata, kemudian RH masih bisa, CH masih bisa. Yang nggak bisa, arah angin di rata-rata nggak bisa ya. Kemudian menghitung rata-rata mingguan, ini juga bisa ya. Weekly gitu ya. Caranya begitu ya. Ini ada, nanti kalau mau bikin di stasiun tinggal di utak-atik aja tanggalnya ya, sama datanya ya. Ya kosong ya ini ya, kenapa nih? Kenapa kosong ya? Kosong. Nggak tahu kenapa nih. Kosong ya? Ya harusnya ada isinya nih. Kenapa kosong nih? Plot kosong juga ya? Wah, kenapa nih ya? Biasanya ada nih. Kadang kalau kita update ini kan update terus ya. R-nya ini kadang-kadang package-nya nggak update, jadi bingung nih. Kadang-kadang dia bingung ya. R-nya update, package-nya nggak update, ketinggalan. Suka begitu ya. Nah, baru keluar nih. Baru keluar ya. Jadi variasi jam-jaman dalam Senin sampai Minggu sampai Sabtu ya. Sini Minggu dulu. Ini jam ya, dari jam 00 sampai dengan jam 23 ya. Untuk semua season. Ya. Semua season. All season. Ya. Sepanjang tahun. Yang paling tinggi di hari Sabtu katanya nih. Sabtu, kemudian Jumat, dan Selasa. Mungkin pas weekend banyak yang keluar ya. Pas Jumat itu banyak yang keluar. Kalau di Indonesia ini macetnya hari Jumat dan Senin ya. Tapi Jumat lah yang paling macet ya. Karena semua mau berlibur kan. Coba aja kalian perhatikan. Kalau kalian sore-sore pulang itu hari Jumat macet banget. Di Jakarta itu begitu. Karena hari Sabtunya libur semua. Tapi kalau hari Seninnya bisa aja ada orang nggak masuk. Tapi kalau hari Jumat pasti orang mau libur gitu. Jadi pada off kantor semua ya. Off office semua. Keluar dari office. Di Jakarta memang begitu ya. Jadi kalau Jumat macetnya berarti nanti imbasnya adalah Sabtu malamnya. Ini Sabtu malamnya. Sabtu dini hari ya. Penumpukannya di Sabtu dini hari. Bisa jadi begitu ya. Cuman belum ada yang pernah menganalisis sampai ke sana ya. Nah, ini kalau kita terusin, kita lihat batas-batasnya ya. Ambang batasnya sih kalau per hari itu 65 ya. Mikrogram per meter kubik. Ambang batas dari Kementerian Indonesia ya. Tapi kalau dari Kementerian Lingkungan di Amerika lebih rendah dari itu ya. Kemudian ini adalah pollution loss ya. Pollution loss. Jadi kalau kita pernah dengar wind loss, ini adalah pollution loss. Ini PM2,5 ya. Mana nih? Dulu. Nah, ini pollution loss ya. Kalau wind loss kan kecepatan angin ya, yang menjadikan tolak ukur ya, ini adalah konsentrasi ya. Jadi ini melihat konsentrasi versus arah angin. Arah angin itu adalah arah angin dari, bukan ke ya. Arah angin itu dari. Berarti di Jakarta Pusat itu paling tinggi itu konsentrasinya ya. Dia ada di
angin yang mana nih? Yang paling tebal. Dilihat yang paling tebal aja ya. Kita di sini ya, di daerah barat laut ya, barat laut ya, northwest. Yang paling sedikit, paling tipis ya, dari arah selatan. Kenapa? Ya karena alatnya, ini kan alatnya di gedung Kedubes nih. Kalau kalian pernah lihat lewat Kedubes Amerika, barangkali pernah demo di depan sana tuh ya. Di sini, di depan sini adalah Monas ya. Monas ya, lapangan Monas ya. Arah kendaraan jalannya itu dari barat ke timur. Persis dari barat ke timur. Ya. Dan yang paling banyak arus kendaraan dari barat ke timur ya. Tidak dari timur ke barat. Paling banyak dari barat ke timur ya. Banyakan di sana ya. Kalau mau lihat gedungnya nih, saya kasih unjuk aja. Eh, ya ini US Embassy ya. Ini yang ramai jalannya yang ini ya. Yang ke Gambir ya. Kalau yang ini nggak begitu ramai ya. Nah alatnya di sini, pasangnya di pinggir jalan sini. Jadi di selatan kenapa sedikit? Ya dia kehalangan gedung ya. Ini gedungnya di selatan semua. Makanya begini, windrows, pollution loss-nya begini ya. Gitu ya. Yang paling banyak ya dari sini ya. Dari sini tidak ya. Alatnya ada di sini, pinggir jalan sini. Oke, ini yang untuk semua data ya. Kemudian kita juga bisa membuatnya ke dalam weekday ya. Nah, sebentar, ada yang ketinggalan. Ini untuk semua data. Aduh, ulang lagi ya. Ini untuk semua data, ini untuk 2016-17 ya. Kalau kita lihat, memang dia konsisten begitu ya. Sama aja tuh. Ini juga ya kurang lebih sama juga 2018 ya. Kemudian ini namanya polar plot. Sama seperti pollution loss, cuman dia lebih 3 dimensi lagi polar plot. Ini dapat melihat kira-kira ya kalau ini di mana ya, di mana yang konsentrasi polutannya tinggi ya. Di mana yang konsentrasi polutannya tinggi. Adanya di sekitar daerah sebelah timur. Ya. Kenapa beda dengan yang ini ya? Ya ini ada faktor anginnya ya. Ada faktor anginnya. Kalau ini tidak ya. Ini dikeluarkan. Faktor anginnya dikeluarkan. Hanya arahnya saja. Kecepatannya dikeluarkan. Ini masuk ke kecepatannya ya. Ya, jadi kan bacanya frekuensi of counts by wind direction. Jadi angin dominannya kan dari barat. Sementara ini kalau semua angin dianggap sama gitu ya. Dibilang kalau semua angin dianggap sama, maka polutannya banyak dari mana? Dari sebelah sini. Jadi yang paling tepat adalah menggambarkannya pakai yang namanya polar plot. Pakai yang polar plot. Ini lebih tepat ya. Nanti kalau ini lebih lanjut baca di jurnal yang membahas tentang polar plot. Kalau yang tertarik ya. Kalau ada error rendering error berarti kurang ini ya, gambarnya kurang kurang besar ya dibuat. Membutuhkan VGA kerja VGA yang lumayan ini gambarnya. Ah, ini dia keluar ya.
Tadi nggak ada tadi. Ini hari-harinya ya. Hari-harinya ya konsisten dari arah timur yang banyak tanpa mempertimbangkan kecepatan angin ya. Artinya ya anginnya dari arah barat ya. Jadi yang di timur itu ya enggak. Jadi dia seolah-olah mendapatkan gambaran 3 dimensi pada titik itu ya. Pada titik itu. Kemudian kita buat lagi ya. Ya ini yang sudah diperbaiki ya. Lebih detail lagi ya. Lebih bagus lagi ya. Kemudian ini adalah windrows ya. Ya ini windrows yang beneran ya. Jadi ini adalah frequency counts by wind direction. Windrows yang beneran ya. Kemudian ini adalah yang seasonal ya. Kemudian ini adalah yang apa nih? Dari klasifikasi konsentrasi 0 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 46, 46 sampai 865 yang sampai nilai maksimumnya ya. Ya ini banyaknya dari arah barat. Kenapa ya? Anginnya banyak dari arah barat memang. Memang ini dari arah barat banyaknya. Kemudian ada lagi namanya kalender plot. Ya, kalau kita mau bikin pembahasannya kalender plot ya dibahas aja ya. Ini ya. Tanggal berapa tuh kelihatan ya? 2016 tuh. Yang konsentrasinya paling banyak. Kemudian aduh, apa lagi nih? Dia nggak bisa lagi ya. Ini kita mau bikin dengan arah anginnya padahal ya. Kemudian ini yang time variation ya. Berdasarkan jam-jam ya. Jam-jaman ya. Dilihat di sini bahwa konsentrasi yang besar itu ada di tadi ya. Pagi hari itu ya. Sesaat sebelum matahari terbit ya. Kemudian di weekday itu ada di hari Rabu ya. Kalau ini dicampur ya, tidak dibedakan seasonal ya. Kemudian di bulan JJA ya tetap ya. MAM dan JJA. Kemudian yang ini adalah dengan bedanya apa nih? Oh ini dibatasin ya. Kalau wind speed-nya lebih dari 3, wind direction-nya lebih dari 100, wind direction-nya kurang dari 270 ya. Kalau kita mau bikin begitu ya, dibatasin ya. Ada batasnya ya. Misalnya kalau sekian yang WS-nya 3 saja, ini semuanya nih WS-nya 3 saja ya. Sama aja ya. Ya ini yang calmnya udah di remove. Ini calmnya masih ada, ini calmnya udah di remove. Tetap aja dia. Cuman ininya bergeser, jadi di hari Sabtu ya. Kemudian kalau wind speed lebih dari 3 saja ya, wind direction nggak pakai. Ya, artinya semua dimasukin ya. Jadinya begini. Jadi banyak fungsi yang bisa kalian explore di open air ya. Caranya gampang, taruh aja di open air kemudian tekan F1. Nah, ini udah ada apa namanya? Link ke PDF-nya ya. Nanti PDF-nya bisa di-download aja kalau mau menggunakan open air ya. Tinggal datanya aja, datanya mungkin data stasiun atau mana gitu. Kalau untuk data Jakarta sendiri sudah dikerjakan di skripsi senior tuh ada ya. Siapa namanya ya? Saya lupa. Bimbingan saya.
apa ya namanya ya? Meli apa ya? Melani apa siapa ya, lupa ya namanya. Ya, lulusan 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Nanti yang punya data yang lain mungkin bisa dianalisis ya. Atau mau analisis yang mana? Mungkin kan itu kan dari 2019 ya, 2018. Kalian mau lanjutin 2000 berapa gitu. Kan sekarang kan ada pandemi, apakah berbeda? Menarik juga sih. Apa beda, apa iya? Ya dianalisis ya sebelum pandemi dan sesudah pandemi misalnya. Kan perilaku berkendaranya beda ya. Tadinya kan ada aturan 3 in 1, ganjil genap segala macam ya. Sekarang kan udah nggak ada lagi, semuanya boleh, apa aja boleh ya. Nah, dulu kan pernah ada yang nggak boleh berpergian keluar ya. Sekarang sudah banyak mobil di luar ya. Makin banyak mobil ya. Makin banyak orang beli mobil ya. Untuk menghindari angkutan umum ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Ini open air bisa kalian ekspor sendiri, itu ada skripnya ya. Ya memang menganalisisnya perlu studi literatur yang mendalam ya, yang detail ya. Jadi nggak hanya di gini-gini aja, nggak semudah itu ya. Tapi kalau untuk di stasiun ya gampang ya, dibaca aja rata-ratanya, kemudian polanya tadi ya. Jadi ini adalah bahasanya, bahasa teknisnya ya. Kalau bahasa akademik udah masuk ke dalam jurnal beda ya, beda lagi ya. Harus dicari itu kenapa begitu gitu. Kalau cuman penyampaian di stasiun ya jelaskan yang hari ini yang tinggi, hari ini yang rendah gitu. Apakah sudah di atas ambang batas, apakah belum gitu. Itu bahasa teknis ya. Jadi yang bahasa yang semudah mungkin dicerna sama readernya ya, sama pembacanya. Sama apa namanya ya, masyarakat. Tapi kalau udah masuk ke dalam akademis nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi yang biasa membuat laporan teknis belum tentu bisa membuat laporan saintifik ya. Yang biasa bikin laporan saintifik belum tentu bisa buat laporan teknis gitu. Beda ya. Ketika nanti kalian di sini biasa bikin jurnal, begitu di stasiun bikin laporan teknis beda ya. Nggak perlu pakai sedetail yang ada di jurnal. Tapi kebalikannya, kalau kalian nanti lama di stasiun kemudian kuliah lagi, beda lagi ya caranya bikinnya. Kalau di laporan teknis, gambar itu harus original ya. Harus original pakai R itu original tuh. Tapi kalau di teknis, wah itu kalau pakai yang software 3 dimensi yang ini malah makin bagus. Tapi kalau di akademik nggak perlu itu, malah nggak original. Ya silakan kalau ada yang mau tanya apa berpendapat apa gimana. Izin bertanya, Pak. Gimana? Izin, Pak, kalau menggunakan R ini berarti di metode penelitiannya itu cuman ditulis menggunakan R dengan package ini gitu, Pak? Ya enggak. Ya kan di situ kan ada rata-rata. Kemudian polar plot kan ada cara bikinnya gimana ya. Jadi dicari ya, polar plot itu gimana cara dia nyusun polar plot, kemudian bikin Poisson Ross, perhitungannya berdasarkan frekuensi gimana ya. Menghitung rata-ratanya gimana gitu. Membandingkan dengan ambang batasnya yang mana gitu. Jadi gitu ya. Data 24 jam dibikin 7 hari, dibikin bulanan, rumusnya gimana ya, itu yang ini kan. Baru ntar ditambahin dengan menggunakan R. Jadi nggak ke R gitu doang, enggak ya. Tadi kan di sini kan macam-macam ya, ada polar plot ya, yang baru-baru kan polar plot. Kemudian densitas ya, densitas itu gimana fungsinya. Nah nanti menjalankannya pakai R, ya. Pakai open R gitu ya. Jadi nggak bisa langsung gitu aja ya. Terkecuali terlalu rumit. Ya, misalnya pakai WRF ya, boleh pakai WRF dengan skema ini ya, kan udah ada skema ini. Nanti kalian kalau mau jelasin skemanya juga boleh. Tapi kalau cuma jalanin doang sih nggak usah pakai dijelaskan ya skemanya gimana ya. Itu udah terlalu rumit ya. Kan nggak mungkin nulis persamaan diferensial satu buku di situ, nggak bisa ya. Tapi kalau ini kan masih bisa ditulis. Rata-rata kan ada rumusnya rata-rata.
Kemudian apa tadi ada persentil, rumusnya gimana gitu. Kira-kira gitu ya. Sama nanti kalian kan boleh kemarin kan nonton sidang ya. Kemarin yang semester ini jarang nonton sidang nih, yang semester apa sih? Semester 6 ya. 5 kemarin ya. Jarang yang nonton sidang semester 5 tuh ya. Nonton seminar proposal ya. Kalian jarang, kemarin saya lihat juga jarang. Jadi kalau ada yang lihat, ada yang sempat lihat ya bisa ambil pelajaran dari situ ya. Misalnya dengan metode apa gitu. Nanti dia pakai R ya, tetap aja dijabarkan metodenya panjang. Sebisanya ya. Selengkap-lengkapnya. Gitu ya. Pak, terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Izin bertanya lagi, Pak. Gimana? Untuk yang tadi yang di awal bulan itu kan ada yang beda banget itu, Pak. Itu saya kira itu outlier gitu, Pak. Tapi itu ternyata error gitu, Pak. Jadi bedainnya gimana, Pak? Ya, kalau itu QC ya namanya ya. Dari data ini kan belum stay QC datanya. Langsung ambil sedot ya, download pakai ya. Jadi kalau nanti ngerjakan skripsi di QC ya. Nah, data itu QC itu macam-macam ya. Ada yang misalnya 3 kali standar deviasi dibikin outlier ya. Berarti kalian tidak memasukkan data itu gitu. Misalnya kan alat itu kan namanya alat digital kan. Kan nggak mungkin konsentrasi PM2,5 sampai 800 itu 1 jam. Itu kan sama aja dikasih tepung ya. Di atas alatnya ditaburin tepung gitu. Ya nggak mungkin ya. Jadi apa namanya yang nilai yang terlalu tinggi di atas ambang batas atau outlier ya. Kan udah diajarkan di statistik ya. Menghitung standar deviasi. Nah, nanti dikali 3. Nah, dari rata-rata tambah 3 kali standar deviasi itu di atas nilai di atas itu dibuang aja nggak apa-apa. Nggak masalah. Terlalu tinggi ya. Kecuali kalian mau menganalisis yang ekstrim. Tapi kan dia kan kita lihat lagi, dia paling hanya berapa menit. Tapi kalau 3 hari begitu ya berarti benar itu. 3 hari di atas 700. Ya mungkin ada kebakaran hutan mungkin. Bisa jadi ya. Tapi kalau cuma 1 jam 2 jam ya nggak mungkin. Kayak di tahun baru ya, di tahun baru itu ada outlier itu. Banyak petasan sama kembang api kan. Nah itu kedetek gitu ya. Sampai 900 gitu. Banyak. Karena kembang api di dekat Monas banyak banget kan. Ini kan alatnya dekat Monas ya. Di tahun baru itu bisa kalian cek aja di situ ya. Agak naik ya. Nah itu apakah mau dibahas kan? Kalau mau dibahas ya dipakai. Kalau misalnya cuma mau lihat keadaan pada umumnya, klimatologisnya ya ditinggalkan. Jadi di QC dulu, quality control. Semua ya, hujan juga gitu ya. Kalau ada hujan 3.000 sehari kan, apa ya kalian percaya aja, dicek dulu ya. Apa bener apa enggak tuh ya. Karena bisa mengacaukan rata-rata ya. Jadi rata-ratanya biasanya cuma 60 ditambah 3.000 gitu sehari. Tetap jadi kacau ya. Ya, jadi metode namanya metode quality control. Nanti juga harusnya deskripsi ada QC-nya gimana. Harusnya ada, tapi jarang yang nulis ya. QC-nya jarang yang nulis ya. Itu penting banget ya. Kalau di jurnal-jurnal itu pasti ditanya QC. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan. Masih, Pak. Terutama kalian mau skripsi kan, bentar lagi tuh ya. Paling kuliah sebulan lagi ya. Habis itu suruh cari judul skripsi ya. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi ya. Ada lagi? Izin Pak, izin bertanya terkait perkuliahan Pak.
Iya, gimana? Untuk yang presentasi ulasan jurnal itu yang untuk tugas UTS kemarin itu kira-kira mulai presentasinya kapan ya Pak? Iya, mulai minggu depan berarti ya. Siapa? Mulai minggu depan. Nanti kelompoknya ada berapa kemarin? Ada 5 Pak. Ada 5 ya. 5 kelompok. Ya, kita lihat 2 dulu ya. 2 dulu yang presentasi. 2 atau 3. Kita lihat aja nanti ya. Yang jelas nggak mungkin 5 ya. 5 satu hari nggak mungkin. 2 atau 3. Siap-siap aja ya. Nanti akan saya pilih. Ya, akan saya pilih. Jadi nanti ketika selesai maju baru diberikan selesai maju laporan dan PPT-nya dikumpulkan ya. Gitu ya. Baik Pak, izin Pak, tapi untuk minggu depan ternyata hari Selasanya libur Pak. Ada hari apa ya? Ada hari lahir Pancasila Pak. Itu libur ya? Sekarang libur ya? Hari lahir Pancasila Pak, minggu depan tanggal 1. Bukannya upacara doang? Nah, jadi libur ya? Nanti diganti aja hari apa ya? Hari apa ya? Soalnya kan udah kurang ya. Jadi biar nggak ketumpuk-tumpuk ya. Hari apa kalian yang kosong tuh? Minggu depan. Jangan hari Senin. Hari apa? Rabu? Rabu atau Kamis ya? Ada nggak jam kosong? Ntar infokan lagi ya. Infokan lagi ya. Siap Pak. Oke, ada lagi? Izin Pak, sama hari ini ada 3 taruna yang izin DL Pak. Nanti surat DL-nya saya kirimkan ke grup Pak. Emang ada acara apa ya? Konsinyering mengenai struktur resimen kalau nggak salah Pak. Oh gitu ya? Itu acara dari mana ya? Acaranya dari mana acaranya? Izin Pak, ada tanda tangannya Pak Munawar juga Pak. Gitu ya? Oh ya udah. Emang strukturnya mau diapain lagi? Siap, kurang tahu juga Pak. Ya udahlah, nanti dia ini aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Yaudah ya, minggu depan ya kita lanjutkan lagi ya. Ntar tolong dipilihkan hari Rabu atau Kamis segera ya, sebelum saya nyusun jadwal yang lain juga. Ya Pak. Udah itu aja, sampai ketemu lagi di minggu depan. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.